Penyebab Indonesia masih menjadi negara tertinggal itu beragam dan kompleks. Bisa dari kualitas pendidikannya, kualitas infrastruktur, korupsi, daya saing industri, kesenjangan ekonomi, investasi, dan lain-lain. Di video kali ini saya tidak akan menjelaskan semua kompleksitas yang ada karena itu di luar kontrol ataupun kendali kita. Melainkan ketololan yang bersifat inherent pada masyarakat Indonesia. Karena hal ini masih bisa kita kendalikan. Kalau regulasi yang dibuat oleh pemerintah itu kan di luar kendali kita. Sulit bahkan hampir tidak mungkin kita bisa mengendalikan regulasi ataupun aturan yang dibuat oleh pemerintah kita. Tapi ketololan itu pilihan. Masyarakat Indonesia bisa memilih mau menjadi tolol atau enggak. Kalaupun nggak bisa semua, setidaknya satu orang aja yang menonton video ini bisa terhindar dari ketololan yang ngebuat negara kita nggak maju-maju. Belakangan ini kita dipertontonkan dengan ketololan kasus 3 Agus. Agus Buta, Agus Miftah, dan Agus Buntung. Namun yang saya sorot bukanlah 3 Agus yang sedang viral ini, melainkan bagaimana masyarakat kita bereaksi terhadap sebuah isu. Di Indonesia sendiri ada banyak sekali isu yang jauh lebih penting, diantaranya seperti isu lingkungan, isu tentang pembatasan remaja dalam menggunakan media sosial, yang dimana resiko rusaknya mental dan juga karakter remaja akibat penggunaan media sosial di bawah umur. Isu mentalitas remaja di era yang serba digital ini, dan isu tentang AI. Namun isu ini seolah-olah kalah tenar dan kalah minat dibandingkan dengan isu 3 Agus. Saya tidak mengatakan bahwa tidak ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus 3 Agus ini. Namun dari hal ini kita bisa melihat kemampuan dari masyarakat kita dalam memilih mana isu yang paling penting dan harus mendapatkan atensi yang paling besar. Ini menunjukkan betapa tololnya cara berpikir masyarakat kita. Dan inilah salah satu alasannya kenapa negara kita nggak maju-maju. Ada hal lain juga yang menjadi penyebab ketololan masyarakat kita, yaitu rendahnya budaya membaca. Program of International Student Assessment atau PISA mencatat budaya membaca di Indonesia itu peringkat 70 dari 80 negara, dan ini termasuk 10 negara dengan tingkat literasi paling buruk. Dalam hal ini Indonesia masih berada dalam kondisi darurat literasi dan minim referensi. Inilah yang membuat orang Indonesia lebih reaktif dan gampang terpancing emosi. Ditambah lagi rendahnya kemampuan berpikir bangsa kita. Mengutip dari Program of International Student Assessment atau PISA mencatat Indonesia peringkat ke-7 dari 78 negara dengan kemampuan berpikir kritis paling rendah. Makanya IQ rata-rata orang Indonesia 78 ya kan. Kemudian budaya feodalisme yang masih mengakar kuat di Indonesia. Simpelnya menganggap orang yang berada di atas kita, entah orang yang lebih tua, entah orang yang punya jabatan, atau orang yang lebih kaya, itu pantang untuk dibantah. Nggak boleh berpikir kritis karena cuma masyarakat biasa. Sama guru nggak boleh banyak tanya, nggak boleh berbicara kalau bukan pakar, gak boleh berargumen kalau bukan ahli. Jadi hanya orang-orang tertentu aja yang boleh. Kapan majunya negara kita kalau tradisi feodalisme ini nggak dihilangkan? Masih kuatnya logika mistika juga menjadi penghambat kemajuan karena lebih mengedepankan pemikiran mistik daripada sains dan teknologi. Apa-apa dikaitkan dengan hal berbau mistik, belum berhasil berarti peletnya belum kuat. Kalau sakit bisa jadi kena santet. Pakai jimat biar anak sehat dan terhindar dari gangguan makhluk halus. Diskusi terkait dengan sains dan teknologi jadi mendapatkan sedikit ruang karena hal ini. Dan lagi rendahnya kemampuan masyarakat kita dalam beradaptasi dengan perubahan sehingga rentan terdisrupsi. Masih ingat nggak kejadian Grab dan Gojek dulu yang ditentang kehadirannya dan didemo besar-besaran oleh para driver offline? Terakhir penutupan e-commerce TikTok Shop yang dianggap membuat pasar Tanah Abang dan juga pasar offline menjadi sepi. Ini adalah bukti masyarakat kita masih banyak yang tidak memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Ini adalah hal yang berbahaya bagi bangsa kita. Karena hal ini, kita terus-menerus tertinggal dari negara lain. Cina merdeka pada 1 Oktober 1949 dan Singapura merdeka pada 9 Agustus 1965. Dari kedua negara ini, Indonesia yang lebih dulu merdeka, yaitu 17 Agustus 1945. Dari sisi sumber daya, Indonesia juga nggak kalah banyak dari Cina. Tapi dikarenakan kemampuan adaptasi yang rendah, budaya feodalisme yang masih mengakar, minat membaca yang rendah, logika mistika yang kuat, ditambah lagi rendahnya kemampuan berpikir kritis masyarakat kita, membuat Indonesia akan selalu menjadi negara yang tertinggal, bukan hanya di dunia, tapi bisa jadi tertinggal di negara-negara ASEAN. Jadi kesimpulan dari video ini, jika kita ingin menjadi bangsa yang maju, bangsa emas pada 2045, maka kita harus belajar untuk mengubah hal-hal yang bisa kita ubah. Mulai dari meningkatkan budaya membaca, belajar untuk
untuk berpikir kritis, menghentikan budaya feodalisme, tidak lagi bergantung pada logika mistik, membiasakan diri untuk beradaptasi dengan perubahan, bahkan memimpin perubahan tersebut. Insya Allah Indonesia akan jadi negara maju. Dan 2045 Indonesia benar-benar menjadi emas, bukan cemas. Saya Muhammad Zahri, terima kasih sudah menonton. Jika suka silahkan beri like dan tinggalkan jejak di kolom komentar dan subscribe.